Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Eropa? Benua biru yang berisi negara-negara kaya, modern, dan menjadi tolak ukur peradaban dunia. Bagaimana tidak, hampir semua cabang ilmu pengetahuan dan peristiwa yang mengubah sejarah manusia disebarkan dari Eropa. Dimulai dari filsafat di Yunani, revolusi industri di Inggris, revolusi Prancis, Renaissance atau abad pencerahan, revolusi Bolshevik, bahkan segala bentuk isme-isme, mazhab-mazhab sosial, dan konsep-konsep bernegara, mulai dari kapitalisme, komunisme, demokrasi, bahkan human right, kita impor dari sana. Suka tidak suka, kita mengkonsumsi apa yang mereka praktekkan. Ketika kita bicara Eropa, maka kita bicara tentang benua terkecil di dunia setelah Australia, yang luasnya tidak sampai 11 juta kilometer persegi. Namun lebih dari separuh negara-negara maju di dunia berasal dari sini, khususnya di Eropa Barat. Sebut saja Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, Italia, Portugal, Belanda, dan lain-lain. Negara-negara ini adalah negara kaya yang menjadi tujuan banyak pekerja migran, pengungsi, atau pelarian politik dari berbagai benua. Rata-rata ingin ke Eropa Barat. Bagaimana bisa Eropa, khususnya Eropa Barat, sangat kaya raya? Padahal, salah satu fitur paling mencolok adalah perubahan 4 musim di Eropa yang sangat mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam, apalagi jika musim dingin datang. Dibandingkan wilayah tropis yang subur dan menyediakan lebih banyak sumber makanan. Tapi Eropa tetap saja lebih makmur, lebih memiliki banyak uang dibandingkan negara-negara di benua lain. Mengapa Eropa, khususnya negara di Eropa Barat, begitu kaya raya? Banyak yang bilang Eropa kaya karena faktor perdagangan. Dengan letak geografis yang strategis, Eropa telah menjadi pusat perdagangan selama ratusan tahun. Pelabuhan-pelabuhan besar di Mediterania dan Laut Utara menjadi tempat pertukaran barang dan jasa antar benua. Perdagangan tersebut menghasilkan keuntungan besar bagi pedagang Eropa. Ada yang bilang Eropa makmur karena revolusi industri dan teknologi. Sejak penemuan mesin uap di abad 18, inovasi teknologi seperti peralatan manufaktur dan transportasi terus berkembang dan meningkatkan produktivitas serta efisiensi. Ini membantu Eropa memimpin perdagangan global selama beberapa abad. Tapi ada juga yang bilang Eropa maju karena perbankan dan sistem keuangannya. Pusat-pusat keuangan seperti London, Frankfurt, dan Zurich menjadi pusat keuangan global. Lembaga-lembaga perbankan Eropa berperan dalam pendanaan untuk berbagai industri dan proyek di seluruh dunia. Sayangnya, 3 faktor tersebut tidak dominan, karena jika kita tarik sejarah, maka terlihat jelas bahwa imperialisme dan kolonialisme lah faktor utama yang menopang kemakmuran Eropa. Penjajahan selama ratusan tahun atas wilayah-wilayah di Asia, Afrika, Australia, dan Amerika Latin, di mana para kolonialis Eropa menjarah, merampas, merampok hasil alam dan kekayaan negara-negara di berbagai benua. Jajahan mereka membentang dari utara bumi sampai selatan. Kolonialisme lah faktor kunci yang menjadikan Eropa kaya raya dan makmur hingga hari ini. Inilah yang akan menjadi pembahasan kami dalam video kali ini. Begini, setelah revolusi industri, terjadi efisiensi kerja dan meningkatnya produktivitas. Mesin-mesin ditemukan, termasuk pembaruan dalam sistem perkapalan dan navigasi. Dengan semakin canggihnya peralatan industri, Eropa juga membutuhkan bahan baku. Penjelajahan ke seluruh belahan bumi pun dimulai. Semua negara-negara Eropa berlomba menemukan daerah-daerah baru yang kaya sumber daya. Penjelajahan itu kemudian berubah menjadi penaklukan. Di era itu, hampir semua negara-negara Eropa Barat memiliki wilayah-wilayah jajahannya di dunia. Pertama, Britania Raya atau Kerajaan Inggris. Negara ini adalah kekuatan kolonial terbesar di dunia pada abad ke-19. Wilayah-wilayah jajahannya tersebar di seluruh dunia, dari Asia, Amerika, Afrika, dan Oseania, mencakup India, Australia, Kanada, Afrika Selatan, Nigeria, Kenya,
dan hampir semua negara-negara Commonwealth yang berjumlah 53 negara adalah bekas jajahan Inggris. Dan India adalah koloni paling berharga bagi Inggris. Kerajaan Inggris mengambil alih India dari perusahaan East India Company pasca pemberontakan Sepoy di tahun 1857 dan mengendalikan negara itu sampai India merdeka di tahun 1947. Dari India, Inggris mengeksploitasi semua hasil bumi negara itu selama lebih dari 100 tahun. Selain India, Nigeria juga menjadi lumbung kekayaan bagi Inggris atas kontrolnya pada tambang-tambang emas dan berlian, termasuk mengontrol perdagangan budak-budak di wilayah jajahannya di Afrika. Di Malaysia, Singapura, dan Brunei, Inggris juga hadir untuk memonopoli perdagangan timah yang memberikan kontribusi pada neraca kekayaan Inggris, termasuk Australia yang memberikan penghasilan bagi Inggris dari perdagangan biji besi. Inggris memainkan peran sentral di era kolonial dan hasil jarahannya juga digunakan untuk membiayai kekuatan perangnya hingga menjadikan negara itu sebagai salah satu negara yang kuat di era itu. Kemudian Prancis. Prancis juga menjadi kekuatan kolonial yang signifikan dan memiliki wilayah jajahan di seluruh dunia, termasuk Aljazair, Tunisia, Maroko, Senegal, Vietnam, Kamboja, dan sebagian besar wilayah Afrika Barat dan Tengah. Prancis adalah salah satu kekuatan kolonial besar di Eropa yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari hasil eksploitasi dan penguasaan wilayah jajahannya yang memberikan sumbangan penting bagi kemakmuran dan kekayaan Prancis. Pada abad ke-17 hingga awal abad 18, Prancis melakukan ekspansi ke wilayah Karibia dan Amerika Selatan. Wilayah-wilayah koloninya seperti Martinique, Guadeloupe, Haiti, dan Guyana berkembang pesat dan menjadi produsen penting untuk komoditas seperti gula, kopi, dan kakao yang diimpor kembali ke Eropa dan memberikan keuntungan besar bagi ekonomi Prancis. Di Afrika Barat, koloni-koloni Prancis seperti Senegal, Mali, dan Pantai Gading menjadi pusat perdagangan budak. Sementara di Asia, Prancis memiliki wilayah jajahan di Indochina yang meliputi wilayah-wilayah yang sekarang merupakan Vietnam, Laos, dan Kamboja. Prancis mengeksploitasi sumber daya alam seperti biji timah, kayu, dan karet di Indochina yang memberikan kontribusi bagi kekayaan negara Prancis. Prancis juga memiliki koloni di Madagaskar yang menjadi sumber penghasilan dari hasil produksi kopi, rempah-rempah, dan vanili. Selain itu, Prancis juga menjajah wilayah-wilayah kecil di Oseania seperti Tahiti dan Kaledonia Baru dengan memonopoli perdagangan kopra dan biji nikel. Yang ketiga, Spanyol. Spanyol pernah menjadi kekuatan kolonial utama selama berabad-abad. Pada masa itu, Spanyol menjajah berbagai wilayah di Amerika, Asia, dan Oseania. Ekspansi kolonial ini memberikan sumbangan besar bagi kemakmuran Spanyol. Penjelajahan Spanyol di bawah pimpinan Christopher Columbus pada abad 15 membuka jalan untuk penemuan wilayah-wilayah baru, khususnya di Amerika, dan ini membuka akses pada kekayaan alam yang melimpah. Penaklukan Aztec di Meksiko dan Inca di Peru menjadi momen penting dalam sejarah kolonial Spanyol. Negara itu menjarah harta dari peradaban-peradaban maju masyarakat Aztec dan Inca dengan menguras emas dan perak demi memperkaya imperiumnya. Hasilnya, kerajaan Spanyol mendominasi perdagangan emas dan perak dan memainkan peran sentral dalam sistem moneter dunia pada masa itu. Sumber daya alam lainnya seperti kayu, rempah-rempah, dan produk pertanian juga dieksploitasi dari wilayah-wilayah jajahannya dan dikirimkan kembali ke Spanyol untuk diperdagangkan dengan negara-negara lain di Eropa. Spanyol mengeksploitasi Filipina dan juga beberapa wilayah di Oseania dan Pasifik. Sementara di Afrika, ekspansi kolonial Spanyol juga melibatkan perdagangan budak dari wilayah-wilayah jajahannya yang didatangkan ke Amerika. Tragedi perdagangan budak ini menyebabkan penderitaan yang besar bagi jutaan orang. Kekayaan yang diperoleh Spanyol dari wilayah-wilayah jajahannya menghidupkan kota-kota besar di Spanyol seperti Sevilla dan Cadiz yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan dan keuangan dari hasil eksploitasi kolonial. Emas dan perak yang berlimpah mengalir ke Spanyol, membiayai pembangunan istana-istana megah dan proyek-proyek infrastruktur di negara itu. Yang keempat, Portugis atau Portugal. Portugis memiliki sejarah kolonial yang panjang dan terkenal karena menjelajahi dan menguasai berbagai wilayah di Afrika, Asia, dan Amerika, membentuk imperium besar yang menghasilkan kekayaan dari eksploitasi sumber daya alam.
Bermula di tahun 1498, Vasco da Gama mencapai India melalui jalur Laut Selatan, membuka rute perdagangan langsung antara Eropa dan Asia. Ini sangat menguntungkan Portugis. Kemudian dilanjutkan dengan penjelajahan Afrika. Portugis mengontrol wilayah pesisir barat dan timur benua Afrika. Dari merekalah dimulai perdagangan budak Afrika yang berlangsung selama berabad-abad dan membentuk dasar dari eksploitasi manusia transatlantik. Pada abad ke-16 hingga 19, jutaan budak dari Afrika Barat diangkut ke wilayah-wilayah jajahan Portugal di Amerika Selatan dan Tengah, serta Kepulauan Karibia. Perdagangan budak ini memberikan kontribusi penting bagi kekayaan Portugis melalui tenaga kerja murah yang dieksploitasi untuk mengelola perkebunan dan ladang di wilayah kolonial. Namun dari beberapa wilayah koloninya, Brazil adalah salah satu wilayah paling menguntungkan bagi Portugis selama periode kolonial. Pada awalnya, Portugis hanya mengeksploitasi kayu Brazil dan komoditas seperti karet yang menjadi sumber utama kekayaan wilayah ini. Hingga pada abad ke-17, penemuan tambang emas dan berlian di wilayah pedalaman Brazil membawa kekayaan berlipat-lipat bagi Portugis. Kemudian Belanda. Belanda juga merupakan kekuatan kolonial besar dengan wilayah jajahan yang terbentang di Asia dan Afrika. Indonesia, Suriname, Antillen, dan beberapa wilayah di Afrika Selatan dan wilayah di Karibia. Salah satu aspek penting dalam kesuksesan kolonial Belanda adalah perdagangan rempah-rempah di Asia. Pada abad 17, Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah dari wilayah-wilayah seperti Maluku yang kaya akan cengkeh dan pala. Belanda menciptakan jaringan perdagangan dan melakukan monopoli. Komoditi seperti lada, cengkeh, kayu manis menjadi barang berharga yang sangat diminati di pasar Eropa, dan Belanda adalah pemain utama. Belanda juga mendirikan sistem perkebunan besar-besaran di seluruh Indonesia, terutama untuk produk karet dan tembakau. Pengembangan industri karet menjadi salah satu penyumbang uang bagi Belanda. Para petani lokal dipekerjakan tanpa belas kasihan dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk tanpa upah yang adil. Hasilnya malah dipakai untuk membiayai kerajaan Belanda. Negara itu juga mengeksploitasi pertambangan di Indonesia, terutama biji timah. Pulau Bangka dan Pulau Belitung menjadi sentra eksploitasi biji timah yang sangat penting bagi Belanda. Penjarahan dan eksploitasi yang dilakukan Belanda atas seluruh wilayah kolonialnya telah memberikan keuntungan maksimal dan memperkaya negara itu sampai hari ini. Kemudian Belgia, negara kecil ini tercatat memiliki wilayah jajahan yang luas di Afrika. Kongo, Burundi, Rwanda merupakan tanah jajahan Belgia. Negara ini memiliki sejarah kolonial yang kompleks, terutama di Afrika Tengah, yang berlangsung selama periode Raja Leopold II. Kongo merupakan wilayah jajahan penting bagi Belgia yang dieksploitasi dari tahun 1885 hingga 1908. Penjajahan itu menjadi salah satu contoh eksploitasi yang paling brutal dalam sejarah kolonialisme. Kongo bahkan awalnya dianggap sebagai properti pribadi Raja Leopold II. Selama penjajahan itu, Raja Leopold II dan perusahaan-perusahaan kolonial Belgia mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Kongo secara intensif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Belgia memaksa penduduk Kongo untuk mengumpulkan karet dalam jumlah besar dan menetapkan kuota yang sangat tinggi. Jika penduduk tidak memenuhi kuota, mereka akan dikenakan hukuman berat, termasuk hukuman fisik yang kejam. Perbudakan dan penindasan dilakukan untuk memastikan keuntungan karet yang maksimal bagi Belgia. Selain itu, Belgia juga mengeksploitasi tambang-tambang di Kongo untuk memperoleh biji tembakau, timah, dan berlian. Kondisi kerja di tambang-tambang itu sangat berbahaya dan buruk, dan tenaga kerja sering diperlakukan tanpa peri kemanusiaan. Selama periode itu, penduduk Kongo diperlakukan sebagai tenaga kerja paksa dan kehidupan mereka dipenuhi penderitaan dan ketidakadilan. Jutaan orang Kongo diperbudak dan ditahan dengan kejam oleh penguasa Belgia. Orang Kongo juga dilarang berbicara bahasa mereka sendiri dan dipaksa untuk mengadopsi bahasa dan budaya Belgia. Harta rampasan Kongo memakmurkan Belgia, namun apa yang terjadi di Kongo menjadi kisah paling mengerikan dalam sejarah kolonial. Yang keenam dan ketujuh adalah Jerman dan Italia. Meskipun tidak sebesar kekuatan kolonial lainnya, Jerman juga memiliki beberapa wilayah jajahan di Afrika, Asia, dan Pasifik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sementara Italia terbilang terlambat dalam upaya kolonialisasi.
Beberapa wilayah jajahannya tidak sebesar negara-negara Eropa Barat lainnya, seperti Libya, Ethiopia, dan beberapa wilayah kecil di Afrika dan Laut Aegea. Dua negara ini, Jerman dan Italia, meskipun tidak signifikan, namun mereka juga mengambil keuntungan dari eksploitasi negara-negara jajahannya. Begitulah negara-negara di Eropa Barat, di balik gemilangnya peradaban mereka, tersimpan kisah kolonial yang panjang dan dramatis. Mereka membangun kota, menerangi istananya dari hasil menjarah berbagai negara di dunia. Inovasi teknologi dan kemajuan sistem keuangan memang salah satu penopang kemakmuran mereka. Namun kolonialisme lah yang menjadi fondasi utama dan yang menjaga negara-negara itu agar tetap kaya. Jika kita bandingkan dengan Eropa Timur yang secara ekonomi masih tertinggal dari negara-negara Eropa Barat, karena salah satu alasannya, negara-negara di Eropa Timur hanya Kekaisaran Rusia yang memiliki banyak tanah jajahan. Sementara negara-negara seperti Bulgaria, Rumania, Ceko, Belarus, Polandia, Kroasia, Bosnia, Serbia, dan lain-lain tidak memiliki wilayah koloni di Asia dan Afrika, yang otomatis mereka tidak punya peluang untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi seperti negara-negara di Eropa Barat.